Alhamdulillah, hari ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni di tanggal 17 Agustus 2023, ini kurang 2 hari lagi. Nah, ini ada pencairan bantuan sosial di hari ini. Ada 2 bantuan dari pemerintah yang dicairkan hari ini. Nah, tadi kebetulan saya juga memantaunya ya di wilayah daerah saya, dan bagaimana untuk perkembangan ya di SIKNJ untuk bantuan PKH tahap 3 maupun BPNT periode mulai bulan Juli. Alhamdulillah ini juga sudah ada progres, sudah ada status yang berubah. Nah, kira-kira sampai mana? Dan sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar bahagia ya, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, detik-detik proklamasi, karena upacaranya tanggal 17 Agustus dan sekarang sudah masuk tanggal 14 ya, besok 15, 16, kurang 2 hari lagi. Nah, ini ada kabar gembira. Nah, di hari ini ada 2 bantuan ya dari pemerintah yang dicairkan, yang disalurkan kepada para penerima manfaatnya. Kira-kira kedua bantuan tersebut apa saja ya? Dan bagaimana untuk perkembangan bantuan PKH tahap 3 dan BPNT mulai periode bulan Juli? Nah, sampai sejauh mana prosesnya, update statusnya di SIKNJ? Alhamdulillah malam ini baru saja saya ngecek ya. Ini sudah terupdate ya statusnya, kira-kira sampai mana statusnya? Apakah sudah SP2D atau belum ya? Apakah sudah ada yang cair atau belum? Akan kita bahas dalam video ini. Kita juga menjelaskan tentang berita-berita hoax ya. Tidak semua YouTuber atau channel YouTube itu memberikan berita hoax ya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Akan saya informasikan secara detail, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, beberapa informasi akan saya sampaikan dalam pembahasan video ini. Jadi mohon disimak mulai awal sampai akhir ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah Sobat YouTube, karena ini sedang banyak yang menanti ya kabar pencairan PKH maupun BPNT. Nah, ini banyak yang memberikan informasi-informasi, ya ada yang benar sesuai fakta, ada yang hoax, ada yang apa ya, yang jelas itu bagaimana cara kita untuk merespon ya, menyikapi semua pemberitaan ya terkait info bansos. Nah, itu harus disimak sampai akhir ya, jangan dilihat hanya judulnya saja ya. Nah, Sobat YouTube, terkait informasi PKH tahap 3 dan BPNT akan kita bahas dalam video ini sampai mana perkembangannya ya. Di SIKNJ itu ternyata sudah ada status perubahannya ya, sudah ada perkembangannya ya untuk PKH tahap 3 khususnya ya. Nah, kira-kira sampai sejauh mana prosesnya ya? Malam ini di 2 hari menjelang Hari Kemerdekaan, karena banyak yang mengabarkan di medsos itu katanya akan cair sebelum Hari Kemerdekaan tanggal 17 atau akan cair pada saat tanggal 17. Nah, apakah berita itu benar? Akan kita bahas juga dalam video ini, akan kita kupas. Dan sebelumnya saya memberikan kabar bahagia karena ada 2 bantuan dari pemerintah yang positif dicairkan hari ini ya. Dan 2 hari ke depan juga ada yang masih melanjutkan pencairannya. Nah, kedua bantuan tersebut apa saja ya? Yang pertama adalah bantuan permakanan ya.
Jadi bantuan permakanan ini sudah disalurkan ya sejak bulan Juli kemarin. Ada yang akhir Juli, ada yang awal Agustus. Nah, yang jelas bantuan permakanan ini diberikan untuk para penerima manfaat yang bukan merupakan penerima PKH dan bukan merupakan penerima BPNT. Dan targetnya ini adalah awalnya itu usianya itu 80 tahun ke atas. Jadi minimal 80 tahun. Dan nama-namanya itu sudah ada dari Kementerian Sosial, kemudian pihak pendamping bersama dengan pihak desa atau kelurahan memverifikasi nama-nama tersebut, siapa yang masih hidup, siapa yang masih ada di rumahnya. Nah, dan kuotanya hanya sedikit sekali, seperti contohnya di wilayah kami, itu per kecamatan hanya mendapatkan kuota 54 penerima manfaat. Jadi per desa ya hanya ada penerima manfaatnya itu 5 hingga 8 lansia saja ya. Dan itu namanya sudah ada, tinggal diverifikasi. Nah, untuk nama-nama yang lain memang masih ada, tapi masih ditempatkan di seperti ada cadangan. Ketika ada yang meninggal nanti ganti pengurus. Nah, ini para lansia yang masuk dalam kuota ya, kuota utama, kuota cadangan itu adalah lansia minimal 80 tahun ke atas yang sudah masuk DTKS. Jadi Kemensos itu mengambil data dari DTKS ya. Dan itu diverifikasi lagi mana yang sudah dapat PKH, yang belum, yang sudah dapat BPNT, yang belum. Nah, dan bantuannya ini berupa makanan ya, makanan jadi nominalnya nilainya itu seharinya 30.000. Tapi ini 2 kotak ya sehari, jadi makan 2 kali. Jadi per kotaknya itu nilainya ya Rp15.000 ya. Dan itu yang menyalurkan adalah Pokmas, kelompok masyarakat ya. Jadi kalau Pokmas ini di SK-kan oleh pihak kecamatan masing-masing ya untuk menyalurkan bantuan permakanan tersebut. Dan insya Allah habis ini akan diperluas untuk usianya ini diturunkan lagi minimal 75 tahun. Nah, nanti kita tunggu saja, ini masih diproses ya untuk perluasan tersebut. Dan ya itu tadi bantuan permakanan ada yang mulai Agustus ini hingga sampai bulan Desember 2023. Dan itu setiap hari disalurkan. Jadi hari ini juga ada pencairan bantuan permakanan. Besok juga ada setiap hari, nggak pernah libur ya, walaupun Sabtu Minggu tetap memberikan bantuan permakanan. Kemudian di bantuan yang kedua adalah bantuan untuk keluarga stunting. Nah, dulu kan sudah pernah kita bahas ya. Ya, ini terkait bantuan untuk keluarga yang berpotensi stunting, yakni berupa telur ya dan juga daging ayam. Nah, tadi di wilayah dampingan saya ini ada penyaluran untuk penerima bantuan tersebut. Nah, ini dulu itu bersamaan dengan bansos beras atau bansos pangan. Ini dari Bappenas dan penerimanya ini nggak banyak kok, se-Indonesia sekitar mungkin 2,1 jutaan ya. Dan penerimanya ini ya merupakan keluarga yang ada anak berpotensi stunting. Ada KPM PKH yang dapat juga ada, karena ini datanya bukan dari Kemensos ya, jadi dari BKKBN ya. Jadi untuk penanggulangan stunting. Dan hari ini yang disalurkan itu tahap 2, kalau nggak salah tahap 2 dan 3 ya. Karena tahap satunya sudah sejak sekitar bulan Mei ya, April, Mei, Juni ya, sekitar bulan itulah. Nah, sekarang ini tahap terusannya ya, lanjutannya. Jadi itu ya. Dan untuk bagaimana progres PKH tahap 3 dan BPNT Distrik NG ya. Nah, malam ini baru saja saya cek ya. Alhamdulillah untuk BPNT mulai kemarin-kemarin kan sudah statusnya itu sudah rekening berhasil ya, rekening berhasil, namun belum SP2D untuk BPNT yang mulai periode bulan Juli, Agustus hingga September. Kalau yang lewat pos itu tulisannya Juli hingga September. Kalau yang lewat Himbara atau kartu KKS Juli hingga Agustus, dan semuanya sama statusnya, rekeningnya sudah berhasil bagi yang masih layak, namun belum SP2D semuanya. Dan untuk PKH tahap 3 yang lewat pos, karena di wilayah kami lewat pos, nah jadi hanya bisa mengeceknya yang lewat pos ya. Nah, itu rekeningnya juga sudah berhasil ya. Kemarin sempat kosong ya, tidak ada keterangan. Sekarang itu rekening berhasil. Namun untuk verifikasi SP2D-nya belum juga ya.
Jadi belum SP2D sama dengan BPNT. Namun untuk hasil verifikasi rekeningnya ini sudah terupdate rekening berhasil. Jadi kedua-duanya ini sudah sama ya untuk status BPNT dan PKH-nya. Karena memang yang lewat pos itu pencairannya selalu bersamaan ya. PKH dengan BPNT ya, pencairannya selalu bersamaan dalam satu surat undangan. Jadi ya wajar saja statusnya ini sama. Nanti kalau sudah SP2D itu baru biasanya pihak pos yang ada di daerah-daerah ya, kabupaten kota itu menjadwalkan kapan untuk penyalurannya masing-masing kecamatan di hari-hari yang berbeda tentunya. Nah, untuk yang lewat Bank Himbara atau kartu KKS ini terakhir ya BPNT untuk statusnya berhasil rekening ya, rekeningnya berhasil. Tapi yang PKH tahap 3 ini kayaknya saya juga kurang tahu ya. Bagaimana, apakah ada yang sudah tahu di daerahnya yang penyalurannya lewat Bank Himbara, apakah sudah terupdate untuk rekening berhasil? Karena ada kabar berita katanya PKH tahap 3 hanya Juli Agustus. Nah ini kayaknya nggak nyambung karena sudah berpengalaman bertahun-tahun mulai awal itu PKH selalu 3 bulan sekali penyalurannya ya. Ya mungkin itu nanti menunggu updatean lagi ya di search engine-nya. Yang jelas harap bersabar terkait mengenai berita-berita yang katanya PKH dan BPNT akan cair sebelum tanggal 17 atau tanggal 17. Nah ini jangan dipercaya ya, itu mungkin asumsi saja atau mungkin harapan saja. Tapi terkait info resminya itu nggak ada ya di tanggal-tanggal tersebut ya. Ya kita doakan saja semoga secepatnya bisa cair dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.